Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, tanpa bersengaja ketika saya membaca renungan di Warta Jemaat GKI Baja Mulyo Sari ini, saya baca ada kisah tentang beberapa ekor kucing di asrama begitu. Nah, karena ilustrasi cerita yang akan saya sampaikan itu juga tentang ini, tetapi yang ada di dalam Warta Jemaat itu rupanya sepertinya ini adalah sebetulnya, kalau saya melihat sumber cerita ini adalah cerita yang ditulis oleh seorang Anthony de Mello. Kalau di dalam renungan ini sepertinya cerita yang disadur dan dimodifikasi dari cerita Anthony de Mello. Kalau versi dari aslinya, Anthony de Mello pernah berkisah begini. Kisahnya itu dia beri judul Kucing Sang Guru. Jadi berdasarkan cerita yang ditulis Anthony de Mello, setiap kali, jadi ada seorang guru itu ada di asrama di mana ada banyak murid-murid di sana, dan setiap kali sang guru siap untuk melakukan ibadah malam, ada kucing asrama yang mengeong-ngeong gitu ya. Jadi gurunya melantunkan doa, kucingnya ikut mengeong-ngeong begitu. Sehingga mengganggu orang-orang yang sedang berdoa karena kucing itu berisik sekali dengan ngeongnya. Maka ia menyuruh supaya kucing itu diikat di pohon selama ibadah malam begitu. Lama sesudah guru itu meninggal, kucing itu masih tetap diikat setiap kali ada ibadah malam. Dan bahkan ketika kucing asrama yang tadi biasanya diikat sudah mati juga, lalu murid-murid membawa kucing yang baru ke asrama untuk dapat diikat sebagaimana biasa terjadi selama ibadah malam. Berabad-abad kemudian begitu ya, beratus-ratus tahun kemudian, bahkan murid-murid yang berikutnya begitu mulai menulis tafsir-tafsir dan macam-macam tulisan-tulisan ilmiah dari murid-murid sang guru itu. Mereka mulai mengira-ngira, membayangkan tentang apa sih peranan pentingnya seekor kucing yang dalam ibadah itu harus diikat dan sebagaimana macam-macamnya itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan kisah yang ditulis oleh Anthony de Mello ini sebetulnya mau menunjukkan begini. Ada kebiasaan yang berulang-ulang gitu ya. Ada kebiasaan yang kita sebut itu kemudian sebagai tradisi. Tradisi itu kan sebetulnya berawal dari hal-hal yang biasa terus-menerus dilakukan. Tradisi yang terus dilakukan berulang-ulang, diturunkan dari generasi ke setiap generasi yang berikutnya. Hingga seolah-olah kemudian itu diyakini, diimani sebagai sebuah kebenaran. Yang benar itu yang begitu. Nah, ada banyak tradisi atau kebiasaan yang terus kita pelihara mungkin. Apakah itu dalam gereja, apakah itu di dalam keluarga kita, semua terus dilakukan. Tetapi coba ketika kita pikirkan betul-betul, apakah kita melakukannya dengan sebuah kesadaran bahwa kita tahu betul itu apa artinya? Gitu. Itu maknanya apa? Gitu. Mungkin kita di dalam keluarga bisa saja melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh keluarga kita. Apakah kita betul-betul melakukannya karena tahu artinya? Mungkin ada yang betul-betul tahu, tapi bisa jadi adalah kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang dilakukan dalam keluarga yang mungkin kita lakukan itu ya karena ya orang tua saya suruh begitu, kakek nenek suruh begitu, oma opa suruh begitu. Tapi kalau ditanya artinya apa, nggak ngerti mungkin. Dan itu banyak terjadi pada generasi muda saya kira. Entah itu menjalankan tradisi keluarga ataupun misalnya tradisi apa yang sudah biasa di gereja. Coba. Mungkin anak muda ketika ditanya ini sebenarnya ngapain sih? Nggak ngerti artinya. Kemarin saya kalau sama anak muda itu kan anak muda kalau berinteraksi itu kan lewat media sosial ya Bapak Ibu. Nah kemarin saya coba bikin posting pertanyaan, saya pasang pertanyaan di Instagram begitu. Saya tanya ke mereka, ada nggak sih tradisi-tradisi atau kebiasaan gereja yang menurut kalian tuh aneh, yang maksud saya mereka nggak ngerti begitu. Saya kaget juga dengan jawaban mereka. Mereka bilang, menyanyikan lagu Kidung Jemaat, menaikkan doa Bapa Kami setelah doa syafaat, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kemudian ada yang bilang, rapat lama-lama. Oh, tapi kalau di GKI harus rapat lama-lama ya, begitu. Terus ya
Ini pertanyaan dari generasi muda ya Bapak Ibu. Saya sih membayangkan bahwa saya nggak tahu, mungkin kalau generasi muda yang lain kalau diberi kesempatan lebih banyak lagi bisa jadi mereka merasakan hal yang lebih lebih banyak lagi, yang bertanya-tanya sebetulnya kenapa sih kita begini dan sebagainya begitu. Bukan berarti bahwa tradisi itu buruk, bukan berarti bahwa apa yang sudah biasa kita lakukan itu jelek ya. Karena sesuatu tuh kan terus dilakukan karena pasti juga punya nilai-nilai yang baik. Tetapi apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah adalah kemudian ketika orang melakukannya terus-menerus tanpa tahu betul apa sebetulnya arti dari yang kita lakukan, apa arti yang kita kerjakan begitu. Kan orang kalau disuruh pokoknya lakuin ini tapi nggak ngerti maknanya apa, tujuannya apa, ya orang juga melakukannya hanya sekedar akhirnya sebagai, bisa jadi malah seperti beban, sebagai tugas dilakukan karena ya dibilangnya harus begitu, atau bahkan orang melakukannya demi sekedar masa lalu, ya pokoknya dari dulu gitu, ya pokoknya udah lakukan aja karena dari dulu ya begitu. Lakukan saja seperti itu karena dari dahulu ya memang begitu. Tentu mengulang tradisi bukan sesuatu yang buruk, toh dari awal pasti ada maksud yang baik ketika tradisi itu dilakukan atau dimulai. Hanya saja ketika dia terus diulang tanpa dimaknai kembali, akhirnya dia kehilangan konteksnya. Padahal zamannya mungkin sudah berubah, kondisinya sudah berbeda. Akhirnya yang mewarisi tradisi-tradisi itu tadi, kebiasaan-kebiasaan tadi, melakukannya tanpa memahami kenapa itu semua harus dilakukan. Dilakukan terus-menerus, tapi kok mungkin ngerasa ini manfaatnya apa, fungsinya apa, sepertinya kita hanya sekedar mengulang saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan orang-orang Israel yang dalam kitab Yesaya tadi kita baca, mereka juga melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan, tradisi dalam ibadah mereka, begitu. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang setia dalam ibadah. Mereka lakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual itu dengan sangat baik. Bahkan termasuk juga mereka melakukan puasa. Mereka setia sekali dalam menjalankan itu semua. Nah, tetapi kemudian sampai pada satu titik mereka merasa kok sepertinya kesetiaan mereka dalam menjalankan ritual-ritual, tradisi-tradisi ibadah tadi termasuk berpuasa itu kok sepertinya tidak mendapat respon dari Tuhan gitu. Mereka kok ngerasa kok kayaknya kita udah puasa tapi kok kayaknya Tuhan gak merespon ya begitu. Ataupun kok rasanya respon Tuhan tidak sesuai yang diharapkan ya begitu. Jadi ayat Yesaya pasal 58 ayat 3 dia mengatakan begini. Kalau kita perhatikan Yesaya 58 ayat 3 kan mengatakan begini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga gitu. Itu pertanyaan umat Israel gitu. Itu pertanyaan bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan, kami berpuasa nih, mengapa kami berpuasa dan engkau gak memperhatikan puasanya kami gitu. Tuhan, kami ini udah melakukan dengan setia loh. Kami ini udah taat menjalankan semua tradisi-tradisi, aturan-aturan itu gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah bahwa mereka meyakini gitu, mereka terlanjur meyakini bahwa bentuk ibadah yang mereka lakukan, termasuk puasa yang mereka lakukan itu sudah cukup, sudah benar. Mereka merasa, mereka pikir yang dengan begitu saja sudah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka pikir dengan ibadah model seperti itu, beragama cara seperti itu sudah cukup untuk memenuhi kehendak dan harapan Tuhan. Tetapi ternyata bukan itu, bukan hanya sekedar itu yang diharapkan oleh Tuhan. Maka Tuhan bilang di dalam ayat ke-6, bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah. Kemudian kan kemudian firman Tuhan mengatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukan berpuasa yang ku kehendaki adalah yang demikian dan sebagainya. Kemudian firman Tuhan menjelaskan hal itu, bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan bukan sekedar melanjutkan kebiasaan, melanjutkan tradisi-tradisi ritual, tetapi bagaimana
cara beribadah tadi itu juga melahirkan perubahan sikap hidup yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, yang terlihat dari bagaimana mereka membangun relasi hubungan dengan orang-orang lain. Yang terjadi selama iya betul puasa, nggak makan, nggak minum. Sebetulnya kan puasa itu bukan soal nggak makan dan nggak minumnya, tetapi bagaimana orang belajar untuk melatih diri, mengendalikan diri, menahan diri dari segala niat buruk, dari segala keinginan untuk melakukan hal-hal yang negatif, termasuk di dalam memperlakukan orang lain. Nah, tetapi ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mereka puasa, artinya mereka puasa tidak makan, tidak minum, tetapi di sisi lain mereka ini mendesak itu artinya mungkin maksudnya adalah bahwa mereka memaksakan, agak menindas orang begitu. Mereka menindas buruh-buruhnya mereka begitu. Kemudian budak-budaknya mereka. Kemudian mereka puasa. Puasa itu melatihan menahan diri, mengendalikan diri, nggak makan, nggak minum. Tapi mereka berbantahan dan berkelahi. Ya. Mereka menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi mereka tidak bisa menahan diri dalam hal emosinya begitu, amarahnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berantem satu sama lain. Ya. Mereka tidak bisa menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak saling berbantah dan berkelahi dengan saudara sesamanya begitu. Itu kan ada sesuatu yang gak nyambung begitu ya Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi meyakini bahwa orang itu harus belajar mengendalikan diri, menahan diri, tapi dalam hal makan dan minum mereka baik sekali. Tapi begitu bicara soal sikap hidup terhadap orang lain, itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Nah, saya ingat saya punya teman Bapak Ibu Saudara ketika SMA begitu. Dia rajin sekali puasa gitu kan. Dia orang yang tekun sekali, rajin sekali melakukan puasa nggak makan dan minum gitu. Karena misalnya saya lihat dia kok nggak makan dan minum, saya tanya, dia bilang dia lagi puasa. Tapi di saat yang bersamaan, ketika setiap kali ada ulangan di sekolah, dia juga rajin sekali dalam hal membuat catatan kecil-kecil di kertas gitu Bapak Ibu, jadi dilipat-lipat gitu. Lalu satu kali saya tuh iseng banget begitu. Dan gara-gara keisengan saya itu dia jadi marah sih. Satu kali saya iseng banget, saya bilang, "Kamu ini rajin puasa ya, rajin banget. Tapi kok kamu bikin contekan juga dengan rajin gitu." Ya karena itu dia marah gitu. Ya mungkin kalau punya teman kayak saya nyebelin juga ya Bapak Ibu gitu. Anak SMA ini temen kok bukannya malah saling membantu, kok malah mengkritik temennya. Kalau buat anak SMA, anak yang begitu biasanya jadi gak punya teman. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kehidupan beribadah kita, kehidupan sehari-hari kita melakukan ritual-ritual, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan tanpa memikirkan kembali apakah yang kita lakukan itu sudah cukup betul maknanya. Apakah memang betul sesuai artinya tuh begitu? Apakah memang maksudnya itu begitu gitu? Jangan-jangan kita hanya sekedar mengulang dan terus mengulang saja tanpa memahami betul bahwa artinya tuh apa? Maknanya apa buat kehidupan kita? Begitu juga terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang coba dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang kan, jika kehidupan keagamaanmu gitu kan tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat ini, begitulah. Emang ada apa masalahnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka juga meyakini bahwa cara mereka memperlakukan hukum Tuhan, hukum Taurat itu mereka pikir sudah cukup, sudah benar, sudah sempurna. Tetapi menurut Yesus, karena mereka tidak memaknainya secara utuh, mereka itu belum cukup begitu. Mereka pikir dengan menaati aturan-aturan hukum Taurat yang banyak dan jelimet itu cukup, tapi buat Yesus itu belum cukup kalau tidak ada pembaruan budi gitu ya. Oleh karena itu kenapa kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yesus itu banyak membahas soal pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya bukan hanya terjadi ketika sudah, maksudnya pelanggaran itu bukan hanya ketika sudah terjadi, bukan hanya ketika sudah dilakukan, tetapi pelanggaran-pelanggaran itu juga dimulai ketika dia ada di dalam niatan pikiran kita. Ketika kita punya keinginan-keinginan yang buruk,
ketika pikiran kita dipenuhi dengan kehendak-kehendak yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, sebetulnya di situ orang sudah berdosa gitu. Jadi Yesus mau bilang dosa itu bukan hanya ketika sudah dilakukan. Dosa itu bukan hanya ketika sudah dilakukan lalu karena sudah dilakukan lalu orang ya sudah berdosa lalu mengaku dosa. Tidak. Tetapi bahkan ketika itu belum terwujud dalam tindakan, bahkan ketika kita baru aja kita punya pikiran-pikiran yang macam-macam yang negatif, kepengen begini begitu, itu pun sebetulnya sudah berdosa gitu ya. Kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kehendak negatif, pikiran-pikiran yang jahat, yang jelek. Apalagi itu bicara soal pikiran-pikiran yang buruk terhadap sesama kita, itu pun sudah melanggar kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru maka karena itu Tuhan mengajak kita untuk merenungkan kembali, apakah yang kita lakukan ini, kehidupan beribadah kita, beragama kita, kehidupan iman kita ini sudah seperti yang Tuhan mau, sudah seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah merasa cukup dalam hal ini gitu. Jangan pernah merasa bahwa ini saya sudah cukup benar dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Saya sudah cukup benar dalam melakukan tradisi-tradisi ini. Saya sudah cukup benar dalam menaati firman Tuhan. Justru jangan. Tetapi justru kita belajar untuk terus mencari tahu dan mengenali diri kita dan mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, iman yang fungsional. Iman berkaitan dengan keyakinan, nilai, kebenaran yang kita pegang dengan sungguh-sungguh. Kita hidupi, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempengaruhi setiap keputusan, setiap tindakan kita. Iman itu menjadi fungsional ketika kita mau terus belajar, merenungkan, mempertanyakan, memutuskan dan menimbang dan menemukan apa arti dari semua yang selama ini kita sudah kerjakan dan sudah kita lakukan atau yang kita yakini sebagai ini sebuah kebenaran yang harus terus kita lakukan tiap-tiap hari. Sekarang mungkin kita bisa mencoba merenungkan gitu ya, apa kebiasaan-kebiasaan kita, tradisi-tradisi yang mungkin kita pelihara dengan baik, entah di keluarga, di gereja, yang mungkin rasanya apakah itu masih tepat untuk dilakukan? Apakah maknanya, artinya apakah kita memaknainya, kita mengartikan itu dengan betul begitu. Jadi jangan-jangan terus kita lakukan tetapi tanpa kita tahu apa artinya gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jika itu yang kita lakukan, maka kita akan menjadi seperti apa identitas yang Yesus katakan, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu berarti kita bukan sekedar orang yang setia menjaga tradisi, menjaga kebiasaan, tetapi kita juga menjadi orang-orang beriman yang kehadirannya itu memberi dampak. Sehingga kita bukan hanya meminta atau menuntut orang, ayo pokoknya taati ini, kebiasaannya kayak gini, lakukan ini. Tetapi kita juga memberi pemahaman, menunjukkannya lewat keteladanan hidup kita. Memperlihatkan bahwa ini loh, gitu. Kalau kita lakukan ini semua ada dampaknya buat kehidupan kita. Gitu. Kalau kita beribadah, ada dampaknya buat kehidupan pribadi kita, pembaruan kita. Satu kali seorang teman dia juga rekan calon pendeta begitu, Bapak Ibu Saudara, dia pernah melayani di sebuah gereja di Korea. Dia bilang, anak-anak muda di Korea mereka nggak mau ke gereja loh. Kenapa gitu? Papa mamanya rajin ke gereja, generasi orang tuanya rajin ke gereja. Tetapi generasi muda ini pergi dari gereja. Kenapa? Apakah mereka terpengaruh dengan budaya populer dan sebagainya gitu? Apakah mereka lebih tertarik ikutan jadi K-pop dan sebagainya gitu? Lalu teman saya bilang bukan karena itu. Kenapa mereka tidak menjadi tertarik ke gereja? Karena mereka tidak melihat bahwa ada pembaharuan budi dari kehidupan para orang tua yang menunjukkan mereka sangat setia menjaga tradisi bergereja, mereka menunjukkan mereka setia sekali beribadah dan sebagainya begitu. Tetapi mereka tidak melihat bahwa segala kebiasaan-kebiasaan bergereja, tradisi-tradisi itu mengubahkan kehidupan orang tua mereka. Tidak menampakkan kasih mungkin kepada mereka, tidak menunjukkan bahwa mereka menghidupi nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kesehariannya.
Artinya bahwa segala kehidupannya tidak menjadi garam dan terang dunia. Kiranya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan beriman kita menunjukkan bahwa kita adalah garam yang terang dunia. Garam yang memberikan rasa dalam makanan dan terang yang bersinar di tempat yang gelap. Amin. Tuhan memberkati.